ini adalah tampilan awal dari aplikasi Smart PLS, gitu ya. Aplikasi ini kalau kan ini adalah aplikasi ini itu cukup user friendly. Jadi di sini cukup mudah dalam mengoperasikannya gitu ya. Tampilannya ini mirip-mirip dengan Stata gitu ya, interface awalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini saya mencoba untuk bandingkan dengan si Stata gitu ya. Saya akan jelaskan yang ini dulu deh. Jadi kalau misalnya di sini ada 2 slot kosong, ada 2 space kosong di sebelah kiri bawah dan juga kanan. Kalau misalnya kita lihat dari fitur-fitur atasnya terlebih dahulu, jadi di sini ada file, ini ada beberapa yang bisa kita aplikasikan, tapi memang di sini belum bisa diklik. Kenapa? Karena kita belum menginput datanya. Gitu. Tapi ketika datanya sudah masuk, ini akan otomatis dapat diklik. Gitu. Kemudian ini ada edit, gitu ya, ada view, ada temps, ini mungkin tidak terlalu signifikan penggunaannya ketika untuk running data. Kemudian ini adalah part yang paling akan kita gunakan, yaitu bagian calculate, baik untuk yang PLS algorithm, bootstrapping, dan juga blindfolding. Nah, ini ada beberapa mungkin fitur-fitur lainnya yang lebih advance, tapi tidak akan kita pelajari besok. Jadi ini biasanya disesuaikan ya dengan model-model lainnya. Tapi untuk model yang sifatnya sederhana, kemudian tadi ada yang moderating dan juga intervening, ini cukup dengan 3 ini. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya di sini ada info. Jadi ketika teman-teman ingin mengubah dari yang awalnya lisensi student menjadi lisensi profesional, itu bisa di bagian info terus yang switch license. Kalau misal about itu ingin menginfokan, kalau misalnya teman-teman ini sekarang di lisensi apa sih? Gitu. Untuk language-nya sendiri, ini ada beberapa yang bisa dipilih sesuai dengan referensinya masing-masing. Kemudian di Project Explorer, jadi setiap kita memasukkan data, sebelum itu kita harus membuat nama project itu terlebih dahulu. Gitu. Jadi di sini ada project-project yang sebelumnya dilakukan, gitu ya. Kemudian nanti untuk data-datanya yang sudah kita input, ini masuk ke bagian indikator. Yang sifatnya nanti ada show all indikator, ada only use indikator, dan juga unused. Kenapa ada 3 di sini? Karena ini tuh sama seperti misalnya SPSS, di mana kita memasukkan data, tapi tidak semuanya data dalam SPSS tersebut kita olah. Kalau misalnya di SPSS, biasanya kan dia semuanya ya, tapi lebih ke Stata deh misalnya. Misalnya kita memasukkan file, memasukkan data, gitu ya. Tapi kan tidak semuanya diolah. Kita milih kalau misalnya Stata kan dengan komen-komen tertentu. Nah, kalau ini karena dengan menggunakan variabel, jadi ada variabel yang bisa digunakan dan bisa tidak digunakan. Walaupun semua variabel itu kita input ke dalam satu Smart PLS. Gitu. Kemudian yang sebelah kanan nanti akan kita gambar modelnya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan si Stata misalnya ya. Saya buka Stata dulu. Nah, tampilannya agak mirip-mirip gitu ya. Berwarna putih, ini bedanya, ini tools-nya nanti komen-komennya ini muncul di sebelah kiri, terus memasukkan komennya di bawah, output-nya di atas gitu ya. Terus variables, dan ini ada sedikit keterangan di sini gitu ya. Jadi nanti ini belum ada datanya. Nah, ini nanti beda dengan Stata. Biasanya kan kalau Stata kayak gini muncul datanya gitu ya. Kalau misalnya Smart PLS nanti munculnya di awal, nanti akan saya tunjukkan ketika datanya sudah di-input gitu ya. Oke, ini saya balik lagi fokus ke Smart PLS-nya.